Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri, Saskia Sahara. Saya Madalena Soleha. Saya Cindy Aulia Salsabila. Saya Naila Putri Aromli. Saya Ulfatul Hasanah. Tujuan kami di sini yaitu untuk memaparkan materi pembelajaran tentang pewarnaan gram berbasis virtual. Saksikan videonya ya. Bakteri gram positif merupakan kelompok bakteri yang memiliki struktur dinding sel unik yang memungkinkan mereka mempertahankan pewarnaan kristal violet selama pewarnaan gram. Akibatnya mereka tampak mewarna ungu atau biru di bawah mikroskop setelah pewarnaan ini. Selain gram positif, ada juga gram negatif. Gram negatif merupakan kelompok bakteri yang memiliki struktur dinding sel berbeda dari gram positif, sehingga tidak mampu mempertahankan pewarnaan kristal violet selama proses pewarnaan gram. Akibatnya, mereka tampak berwarna merah atau merah muda di bawah pewarnaan ini. Selanjutnya yaitu ada ciri umum dari bakteri gram positif, di mana pada bakteri gram positif ini memiliki dinding sel dengan peptidoglikan tebal sekitar 20-80 nanometer yang mengandung polisakarida dan asam teikoat. Bentuk selnya yaitu sferis, batang, atau filamen, dan beberapa juga dapat bercabang. Reproduksinya melalui pembelahan biner. Metabolismenya itu biasanya kemoorganotrofik dan motilitasnya yaitu kebanyakan non-motil. Jika motil maka akan memiliki flagel feristrik, dan pada bakteri gram positif ini beberapa kelompok dapat membentuk endospora. Selanjutnya yaitu ciri umum dari bakteri gram negatif, di mana pada bakteri gram negatif ini memiliki dinding sel dengan peptidoglikan yang tipis sekitar 2-7 nanometer dengan membran luar yang mengandung lipid, protein, dan lipopolisakarida. Bentuk selnya yaitu spiris, oval, batang, lurus atau melengkung, helix, filamen, dan beberapa memiliki kapsul atau sekubung. Reproduksinya melalui pembelahan biner dan budding atau tunas. Metabolismenya yaitu fototrofik, kemolitotrofik, atau kemoorganotrofik. Motilitasnya yaitu biasanya motil atau non-motil. Flagel dapat bersifat polar, lophoric, atau ferritrik, dan beberapa bergerak menggunakan filamen, misalnya pada Spirochetes, atau motilitas meluncur aksial. Kemudian ada Aphendages yang memiliki fimbri, prostese, atau stalk. Dan pada bakteri gram negatif ini tidak dapat membentuk endospora. Struktur dinding sel bakteri gram positif. Dinding sel bakteri gram positif mengandung konsentrasi peptidoglikan yang tinggi, sehingga lapisannya itu sangat tebal. Ketebalannya itu sekitar 20-80 nanometer. Dapat dilihat pada gambar, lapisan peptidoglikan itu yang berwarna coklat, dan struktur dinding sel bakteri gram positif tidak memiliki membran luar seperti gram negatif, sehingga lapisan terluar pada gram positif yaitu peptidoglikan yang tebal. Struktur dinding sel bakteri gram negatif. Dinding sel bakteri gram negatif mengandung peptidoglikan yang tipis dengan ketebalan sekitar 2-7 nanometer. Seperti terlihat pada gambar, lapisan peptidoglikan yang tipis ini ditunjukkan dengan warna coklat dan terletak di antara dua membran, yaitu membran dalam yang berwarna kuning dan membran luar yang berwarna hijau. Struktur khas ini membuat bakteri gram negatif memiliki lapisan terluar berupa membran luar, bukan peptidoglikan seperti pada gram positif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi bakteri gram positif, yang dimana gambar ini menampilkan diagram klasifikasi bakteri gram positif. Apa sih gram positif itu? Gram positif merupakan kategori utama menunjukkan bahwa semua bakteri dalam diagram ini memiliki dinding sel yang akan mempertahankan pewarnaan gram primer atau kristal violet.
dan tampak berwarna ungu di bawah mikroskop setelah pewarnaan gram. Di sini klasifikasi bercabang menjadi dua kelompok utama berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu kokus, bakteri berbentuk bulat atau oval. Contohnya seperti Staphylococcus. Staphylococcus yaitu ciri khasnya adalah katalasenya positif, yaitu ada koagulase positif. Contoh utamanya yaitu Staphylococcus aureus, yang dimana patogen penting yang sering menyebabkan infeksi. Selanjutnya yaitu ada koagulase negatif. Kelompok ini dibagi lagi berdasarkan sensitivitas terhadap antibiotik nopobiosin. Nopobiosin sensitif yaitu Staphylococcus epidermis. Umumnya merupakan flora normal kulit, tetapi dapat menyebabkan infeksi pada alat medis implan. Selanjutnya yaitu novobiosis resisten, yaitu seperti contohnya Staphylococcus subroticus, yang dimana dikenal sebagai penyebab umum infeksi saluran kemih pada wanita muda. Selanjutnya yaitu ada Streptococcus, yang dimana ciri khasnya adalah katalasenya negatif. Kelompok ini selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pola hemolisis atau kemampuannya melisiskan sel darah merah pada agar darah, yaitu terbagi lagi menjadi hemolisis beta menunjukkan lisis sel darah merah yang sempurna menghasilkan zona bening di sekitar koloni pada agar darah. Selanjutnya yaitu ada Streptococcus pyogenes, yang juga dikenal sebagai grup A Streptococcus GAS, yaitu sebagai contoh pentingnya. Selanjutnya yaitu ada Streptococcus agalatiaceae, yang dimana dikenal sebagai grup B Streptococcus GBS, yaitu juga contohnya dari GBS. Selanjutnya ada non-hemolisis, yang dimana tidak ada lisis sel darah merah, tidak ada perubahan pada agar darah. Selanjutnya yaitu ada Enterococcus faecium dan Enterococcus faecalis, yang dimana sering ditemukan di saluran pencernaan yang dapat menyebabkan infeksi nosokial. Selanjutnya yaitu ada hemolisis alfa, yang menunjukkan lisis sel darah merah yang tidak sempurna menghasilkan warna kehijauan di sekitar koloni pada agar darah. Contohnya yaitu seperti patogen penting yang sensitif terhadap optocin dan memiliki kapsul. Selanjutnya yaitu ada Streptococcus viridans, yang dimana kelompok ini resisten terhadap optocin dan umumnya tidak berkapsul. Yang kedua yaitu Bacillus, yang dimana bakteri berbentuk batang. Contohnya yaitu Clostridium, yang dimana kelompok ini mencakup berbagai spesies, beberapa di antaranya yaitu anaerob obligat dan penghasil spora. Yaitu seperti ada Corynebacterium, contoh penting adalah Cyanobacterium diphtheriaceae. Selanjutnya yaitu ada Listeria, contoh pentingnya adalah Listeria monotogenes. Selanjutnya yaitu Bacillus, contoh penting adalah Bacillus atraci dan Bacillus cares, yang dimana diagram ini memiliki alat yang sangat berguna dalam mikrobiologi klinis untuk membantu identifikasi awal bakteri gram positif berdasarkan serangkaian tes laboratorium yang relatif sederhana. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi bakteri gram negatif, yang dimana gram negatif merupakan kategori utama menunjukkan bahwa semua bakteri dalam diagram ini memiliki dinding sel yang tidak akan mempertahankan pewarnaan gram primer dan tampak berwarna merah muda atau merah di bawah mikroskop setelah pewarnaan gram. Klasifikasi bercabang menjadi dua kelompok utama berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu kokus atau kokobalis, yang dimana bakteri ini berbentuk bulat atau oval hingga sangat pendek. Contohnya seperti Neisseria meningitidis, glukosanya positif dan maltosanya juga positif. Yang kedua yaitu Neisseria gonorrhoeae, yang dimana glukosanya positif tetapi maltosanya negatif. Yang kedua yaitu contohnya Influenzae, membutuhkan faktor X dan V untuk pertumbuhannya. Yang ketiga yaitu Pertussis, membutuhkan media bordet sama Gengau atau reagen sama Lau.
Terus yang keempat yaitu ada tularensis, membutuhkan sistein untuk pertumbuhannya. Yang keempat yaitu Campylobacter, tumbuh baik pada suhu 40 derajat Celcius dan membutuhkan suasana mikroaerofilik. Yang kelima yaitu ada Vibrio, tumbuh baik pada media TCBS atau agar motil bergerak. Yang keenam yaitu ada Pseudomonas, yaitu seperti oksidasi positif. Yang ketujuh yaitu ada Brucella, yang membutuhkan CO2 untuk pertumbuhan kultur membutuhkan 5-16% CO2. Yang ketujuh yaitu ada Legionella, yang dimana membutuhkan media BCYE dengan agar disisteinnya. Yang kedua yaitu Bacillus, yang dimana bakteri berbentuk batang. Contohnya yaitu seperti fermentasi laktosa, bakteri yang dapat memfermentasikan laktosa. Contohnya yaitu Escherichia coli, dapat ditemukan sebagai flora normal usus, tetapi beberapa strain patogen dapat menyebabkan diare atau infeksi lainnya. Yang kedua yaitu ada Klebsiella, yang dimana sering berkoloni dan membentuk kapsul. Yang ketiga yaitu ada Enterobacter, mirip dengan Klebsiella. Yang ketiga yaitu ada Citrobacter, yang dimana mirip dengan Salmonella dan dapat menyebabkan kebingungan dalam identifikasi. Selanjutnya yaitu ada non-lactose fermenter, yang dimana non-fermentasi laktosa, bakteri yang tidak dapat difermentasikan oleh laktosa. Contohnya itu seperti oksidasi positif, seperti Pseudomonas aeruginosa. Bakteri ini sering ditemukan di lingkungan basah dan dapat menyebabkan infeksi nosokial yang serius. Yang kedua yaitu ada oksidasi negatif. Contohnya Shigella atau non-motil tidak menghasilkan H2S. Salmonella motil menghasilkan H2S. Proteus motil menghasilkan urease, memiliki kemampuan swarming pada agar. Selanjutnya yaitu ada Yersinia, yaitu tumbuh optimal pada suhu 25-30 derajat Celcius. Propodiensis mirip dengan Proteus tetapi kurang umum. Selanjutnya itu ada Morganella, mirip dengan Proteus juga tetapi memiliki aktivitas urease. Diagram ini merupakan panduan penting dalam mikrobiologi untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bakteri gram negatif, yang merupakan kelompok bakteri yang sangat beragam dan mencakup patogen penting pada manusia. Contoh spesies gram positif serta peranannya. Yang pertama, Lactobacillus acidophilus berperan baik dalam kesehatan manusia, terutama pada keseimbangan mikroflora usus. Yang kedua, Bacillus subtilis memiliki peranan dalam produk enzim industri seperti amilase dan protease sebagai biokontrol di pertanian melawan patogen tanaman. Yang ketiga, Mycobacterium tuberculosis merupakan bakteri penyebab penyakit tuberkulosis atau TBC, dapat menyerang paru-paru dan organ lainnya. Ada Listeria monocotogenesis, dikenal sebagai patogen penyebab penyakit listeriosis, terutama pada individu dengan sistem kekebalan yang lemah. Lalu, Staphylococcus aureus, bakteri yang dapat menjadi patogen dan penyebab berbagai penyakit seperti infeksi kulit, pneumonia, dan sepsis. Dan selanjutnya ada Staphylococcus pneumoniae, bakteri yang dapat menyebab pneumonia, sinusitis, dan meningitis. Contoh spesies gram negatif dan peranannya. Yang pertama ada E. coli. Hidup di usus dan membantu pencernaan, tapi jenis tertentu bisa disebabkan diare atau keracunan makanan. Lalu ada Salmonella typhani. Salmonella typhani adalah bakteri penyebab penyakit tipus menular melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Selanjutnya ada Pseudomonas
aeruginosa dapat menyebabkan infeksi pada luka atau saluran pernapasan, tetapi juga digunakan untuk mengurangi limbah dalam bioremediasi. Selanjutnya ada Neisseria meningitis, adalah bakteri penyebab meningitis yang menyerang selaput otak dan bisa menyebar lewat droplet dari saluran pernapasan. Selanjutnya ada Helicobacteria pylori, hidup di lambung dan dapat menyebabkan tukak lambung serta meningkatkan resiko kanker lambung. Dan yang terakhir ada Vibrio cholerae, adalah bakteri penyebab kolera yang menular melalui air, makanan tercemar dan menyebabkan diare berat serta dehidrasi. Proses pewarnaan gram. Proses ini melibatkan beberapa langkah pewarnaan yang mencakup penggunaan zat pewarna utama, seperti kristal violet yang kemudian dipertegas dengan larutan iodin. Setelah itu, sampel dicuci dengan alkohol atau aseton yang akan menghilangkan pewarna pada bakteri gram negatif. Sementara, bakteri gram positif tetap mempertahankan warnanya. Akhirnya, pewarnaan tandingan seperti safranin digunakan untuk memberikan warna pada bakteri gram negatif yang sebelumnya kehilangan pewarna utama, sedangkan gram positif tetap mempertahankan warna ungunya. Jadi, hasil akhirnya yaitu pada gram positif berwarna ungu karena tetap mempertahankan warna dari kristal violet, sedangkan gram negatif berwarna merah karena menyerap warna dari safranin. Berdasarkan pemaparan materi yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa bakteri dikelompokkan menjadi gram positif dan gram negatif berdasarkan struktur dinding selnya yang mempengaruhi hasil pewarnaan gram. Bakteri gram positif memiliki dinding sel tebal dari peptidoglikan yang menahan warna ungu kristal violet, sedangkan gram negatif memiliki dinding sel yang tipis dengan lapisan luar tambahan yang menyerap safranin merah muda. Teknik perwarnaan gram sangat penting untuk identifikasi bakteri dalam mikrobiologi klinis, memahami struktur dinding sel, dan menentukan langkah penanganan yang tepat. Selain itu, setiap jenis bakteri memiliki peranan penting, baik sebagai patogen maupun dalam bioteknologi, sehingga pemahaman karakteristiknya sangat diperlukan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.